Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Asbag ibnil Faraji al-Umawi maulahum, yang kelima dari muridnya Imam Malik yaitu Asbag bin Faraj maulahum, yaitu pemimpin mereka atau yang paling menonjol di antara murid-murid Imam Malik. Rohala ilal Madinati liyasma' amin Malikin. Dia pergi ke Madinah untuk mendengarkan atau ngaji kepada Imam Malik. Fadakholaha yauma mata. Maka dia masuk Madinah ketika Imam Malik mati atau wafat di sini. Asbag bin Faraj, nah, ini pergi ke Madinah, tapi sampai di Madinah sudah tidak menangi atau sudah tidak ngalamin Imam Malik, jadi sudah wafat. Fa'akhoda, lalu belajar kepada siapa? Fa'akhoda, maka mengambil Adi bin Qasim wa bin Wahbin wa Ashhab. Maka Asbag bin Faraj ini mengambil ilmu dari Ibnu Qasim, Ibnu Wahab dan Ashhab. Ini murid-muridnya Imam Malik yang terkemuka, yang kemarin sudah kita bahas, Ibnu Qasim, Ibnu Wahab dan Ashhab. Wa sami'a minhum wa tafaqaha mahum, mendengar pengajian, maksudnya ngaji dari mereka dan juga belajar fikih bersama mereka. Wa huwa ajallu ashab Ibnu Wahbin, dia adalah sahabat atau murid yang paling agungnya Ibnu Wahab. Ibnu Wahab juga muridnya Imam Malik. Wa kana, yang kemarin itu Ibnu Wahab al-Utaqi, maaf, Ibnu Wahab nama lengkapnya itu bukan Ibnu Wahab Wahabi, bukan ya, Al-Qurashi, Ibnu Wahab Al-Qurashi. Ini murid utamanya Imam Malik, belajar fikihnya kepada Ibnu Wahab Al-Qurashi. Asbag bin Faraj belajar kepada Ibnu Wahab Al-Qurashi. Wa kana katibahu wa khassan nasi bihi, dan menjadi sekretaris atau katibnya, jadi sekretarisnya Ibnu Wahab dan juga orang yang paling istimewa untuk Ibnu Wahab. Qila li Ashhab, nah ada yang dikatakan di Ashhab kepada Ashhab. Ashhab juga muridnya Imam Malik juga, murid-murid seniornya. Ada pertanyaan, man lana ba'daka, siapakah untuk kami ba'daka setelah engkau wahai Ashhab? Faqala, maka berkata Ashhab, Asbag bin al-Faraj. Nanti kalau udah nggak ada guru, wahai Ashhab, udah nggak ada engkau, siapa kira-kira yang menggantikan Asbag? Katanya Asbag bin Faraj. Ini yang paling alim di antara murid-muridku, kata Imam, kata Ashhab. Wa qala Ibnu Libad, man fataha li tariqun minal fiqhi illa min usuli Asbag. Tidaklah terbuka untukku jalan untuk memahami fikih illa min usuli Asbag, kecuali dari pokok maksudnya di sini adalah pemahaman atau pendapatnya Asbag. Wa kana yastafti ma'a Ashhab wa ghairihi min syuyukhihi, dan Asbag juga memberikan fatwa. Jadi walaupun murid dan bahkan tidak ngalamin Imam Malik, tapi Ashhab ini sudah masuk levelnya atau derajatnya ini sudah mirip dengan guru-gurunya, sudah bisa memberikan fatwanya fikih Imam Malik. Wa qala Ibnu Mu'ayyin, karena Asbag min a'lami khalqillahi kullihim bi ra'i Malik. Ashab itu adalah manusia yang paling alim tentang pendapatnya Imam Malik. Ya'rifuhu mas'alatan. Asbag mengetahui masalah demi masalah. Ini murid Imam Malik yang namanya Asbag bin Faraj. Nah, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Ini anaknya Abdullah bin Hakam yang kemarin ada Abdullah bin Hakam al-Utaqi, ada Abdullah bin Hakam ya al-Laisi, ada Abdullah bin Hakam yang nomor 4 kemarin. Nah, kemudian punya anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Hakam. Jadi anak, kalau Abdullah bin Hakam bapaknya ini murid Imam Malik langsung. Nah, kalau ini enggak, tapi ini termasuk ulama madhab Imam Malik. Muhammad bin Abdullah bin Hakam sami'a min abihi, dia mendengar atau ngaji dari bapaknya, wa ibni Wahbin wa Ashhab wa ibnu Qasim, dan juga dari Ibnu Wahab, Ashhab dan Ibnu Qasim wa ghairihim, dan lain-lain min ashabi Malikin, dari murid-muridnya Imam Malik. Wa sahibah Syafi'iyah, dan Muhammad bin Abdul Hakam ini menyertai Imam Syafi'i, maksudnya menyertai itu ngaji. Wa akhadha anhu, mengambil darinya, wa kataba kutubahu, dan menulis kitab-kitab Imam Syafi'i. Wa kana abuhu, dan ayahnya dulu dhammahu ilaihi, mengumpulkan Muhammad bin Abdullah ilaihi, kepada Imam Syafi'i. Wa marahu ayyaqra'a alaihi, dan menyuruh Ashhab untuk membaca kepada Imam Syafi'i, maksudnya ngaji. Wa ala Ashhab, dan kepada Ashhab. Wa kana Muhammad afqahan nas bihima, dan Muhammad bin Abdul Hakam ini adalah orang yang paling
fakih atau paham bihima tentang dua mazhab Syafi'i dan Malik. Muhammad bin Abdul Hakam ini anak dari Abdul Hakam yang kemarin termasuk muridnya Imam Malik. Hanya saja Muhammad bin Hakam ini, Muhammad bin Abdullah bin Hakam ini ketika kecil udah diserahkan juga kepada Imam Syafi'i. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Hakam meskipun ulama Maliki, tapi juga paham tentang madhab Syafi'i karena ngaji juga kepada Imam Syafi'i. Sangat paham tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kecenderungannya Imam Malik dan Imam Syafi'i mengambil dari Imam Malik yaitu kecenderungan untuk menjaga hadis. Jadi nas Al-Quran dan hadis ini tetap dijadikan sebagai pedoman. Kalau Imam Abu Hanifah kecenderungannya ini menggunakan akal, menggunakan rasio, walaupun tetap Al-Quran dan hadis sebagai dasar tetap. Nah, Imam Syafi'i menggabungkan dua ini, menggabungkan kecenderungan Imam Malik dan kecenderungan Imam Abu Hanifah. Wa qala Ibnu Harith kana min ulama'il fuqaha'i mubrizan min ahli nadhari wal munadharah. Muhammad bin Abdullah ini termasuk ulama yang juga fakih, ahli fikih, yang juga menampakkan termasuk orang ahli nadhar atau orang yang ahli berpendapat wal munadharah dan diskusi wal hujjah dan argumentasi. Fima yatakallamu fihi wa yataqalladuhu dalam perkara yang diucapkan dan juga yang dia ikuti min madhabihi dari madhabnya. Kalau bicara tentang madhab Imam Malik, maka Muhammad bin Abdullah ini termasuk yang paling menguasai argumentasinya. Kalau sudah dikeluarkan ini benar-benar mantap. Jadi membela madhab Malik yang dia ikuti. Wa ilaihi kanat ar-rahlatu minal gharbi wal andalus fil ilmi wal fikhi, dan kepadanya lah ada perjalanan genealogi atau asal usul ilmu madhab Imam Malik ini menuju minal gharbi ke barat wal andalus dan ke Andalusia atau Spanyol fil ilmi dalam ilmu wal fikhi dan fikih. Wa ilaihi intahat ar-riyasatu bi Misra, dan kepadanya lah berhenti atau memuncak ar-riyasatu bi Misra, kepemimpinan di Mesir. Ulida sanata mi'ah wa wathnain wa thamanin, dilahirkan tahun 182, waktu via Misra sanata mi'atain wa thamaniyah wa sittin, diwafatkan di Mesir tahun 265. Jadi perjalanan madhab Imam Malik sampai ke Eropa, Andalusia, kemudian sampai ke Mesir, ini dibawa oleh Muhammad bin Abdullah bin Hakam ini, karena termasuk yang pandai berargumentasi, berhujjah tentang madhab Imam Malik. Yang terakhir, muridnya Imam Malik, Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari al-Ma'ruf Ibnul Mawaz. Muhammad bin Ibrahim yang terkenal dengan Ibnul Mawaz. Tafaqaha Ibnul Mansyur wa Ibni Abdul Hakam. Dia belajar kepada Ibnul Mansyur dan juga kepada Abdullah bin Abdul Hakam, bapaknya Muhammad tadi. Wa tamada ala Asbag, dan dia berpegang teguh kepada pendapatnya Asbag yang tadi kita bahas juga muridnya. Wa rawa an Ibnul Qasim Saghiran, dan dia meriwayatkan hadis dari Ibnul Qasim Saghiran sejak dalam masa kecil, dari masa kecil. Wal muawwil bi Misra ala qaulihi, dan juga yang memindahkan bi Misra ke Mesir ala qaulihi atas pendapatnya Asbag. Wa kana rasikhan fil fiqhi wal futya, dan dia sangat mendalam dalam fikih dan juga dalam memberikan fatwa. Aliman fi dzalika, juga alim dalam hal itu. Ulida sanata mi'ah wa tamanin, dilahirkan tahun 180, wa tufiya bi Damashkin, dan wafat di Damaskus sanata mi'ataini wa tis'ah wa sittin, tahun 269. Ini murid-murid Imam Malik yang membawa madhab Imam Malik ini menyebar. Saudara sekalian, madhab-madhab di abad ke-1 dan abad kedua, abad ke-1 terus sampai abad kedua. Jadi tahun-tahun awal Islam hingga tahun 200-an awal, 200 pertengahan, ini sebenarnya banyak madhab-madhab. Sampai tahun 300 juga ada banyak madhab sebenarnya. Cuma yang sampai kepada kita karena memang imam-imamnya ini menulis, selain menulis muridnya juga menjaganya, kemudian menyebarkannya. Ini yang empat dan masih utuh. 4 ini masih bisa dikatakan sistematis dan juga tersusun rapi, karena
dipegang oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya ini juga menyebarkan. Yang kita bahas di sini ada 7 orang muridnya Imam Malik. Inilah yang melestarikan, menjaga dan juga menyebarkan mazhab Imam Malik. Jadi kenapa kita pakai mazhab yang 4 ini? Ini dianjurkan dan memang ya Allah buat nahdiin mah ya diwajibkan, jangan cari mazhab yang lain, tapi 4 ini. Karena kita belum tahu mazhab-mazhab yang lain apakah utuh apa enggak sampai kepada kita. Dan buktinya, konkretnya itu sumber, istilahnya itu maroji atau referensinya ada enggak? Kan belum tentu ada. Tapi kalau yang 4 ini masih ada, masih dirawat dan dipelihara oleh murid-muridnya. Dan yang 4 ini juga lah yang dipegang di dunia pada umumnya. Seperti di India itu banyaknya mazhab Imam Hanafi. Kemudian di Mesir banyak Imam Syafi'i. Indonesia juga banyak Imam Syafi'i. Kemudian di Saudi Maliki atau Imam Ahmad bin Hambal. Itu banyak di belahan dunia yang 4 mazhab ini yang banyak pengikutnya. Inilah kenapa 4 mazhab ini yang dibahas dalam karya-karya ulama. Kemudian juga di NU juga memang dianjurkan salah satu dari 4 mazhab ini. Boleh kita pilih salah satu. Jadi bukan mazhab-mazhab yang lain, karena memang masih utuh bangunannya, masih utuh sistem mazhabnya, diwariskan kepada murid-murid. Kemudian murid-murid menyebarkannya sampai sekarang kepada kita. Wa kana min ashabi Malikin min ahli Afrikiyah wal Andalus. Ini pembahasan tentang muridnya Imam Malik lagi, tapi yang sudah ada di Afrika atau di Andalusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.